Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek demografi dan ekonomi pekerja anak. Yang beranggotakan saya sendiri Suci Cahyatul Korima, NIM 2017 043 0004. Saya Joko Cahyono, NIM 2017 0025. Nama saya Zuratul Latifah, NIM 2017 04301442. Nama saya Zuratul Latifah, NIM 2017 04301442. Perkenalkan, nama saya Maya Hami Agustin dengan nomor induk mahasiswa 2017 04302111. Nah, dalam aspek demografi dan ekonomi pekerja anak terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pekerja anak, kemudian yang kedua jenis dan bentuk pekerja anak, yang ketiga latar belakang pekerja anak, yang keempat teori eksploitasi anak, dan yang terakhir yaitu perkembangan pekerja anak. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pekerja anak. Adapun keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 5 tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak pasal 1 yang menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak. Pekerja anak merupakan masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional atau ILO menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 75% berada di Afrika, 7% di Amerika Serikat, 18% dan 18% di Asia. Di Indonesia sendiri diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik mencatat angka lebih besar yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang tercatat tersebut baru data anak jalanan, belum termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya ayat 20 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Umur tersebut hanya didapat dari anak-anak yang hanya sekolah sampai tingkat pendidikan SLTP atau SMP, ataupun apabila anak sudah bekerja lama, maka kemungkinan anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidikan di sekolah maupun tempat formal. Kemudian, dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja. Usia 13 dan 14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari. Dan usia 15 sampai 17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari, tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental anak tersebut. Tapi kenyataannya di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13 sampai 14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6 sampai 7 jam per hari. Yang bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak tersebut. Menurut Chandra Ningsih, dalam banyak kasus di kalangan keluarga miskin, anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja pada pekerja anak ada beberapa bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan ataupun upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang, mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga, umumnya anak-anak tidak dibayar.
Selanjutnya yaitu dampak dan akibat dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin. Dampak tersebut antara lain, yang pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan semakin berkurang. Khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan semakin menghilang. Kemudian yang kedua yaitu proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah. Besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan anak tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam bab 7 pasal 95 bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Adapun itu untuk anak dengan alasan tertentu terpaksa bekerja, terdapat aturan perlindungan seperti tidak memperkerjakan anak lebih dari 4 jam sehari dan memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya. Di sini akan saya bahas pertama adalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menurut Konvensi ILO nomor 182. Jadi menurut Konvensi ILO ini sendiri, bentuk pekerjaan anak terburuk itu ada 4. Yang pertama itu semua bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai praktik perbudakan. Misalnya seperti penjualan dan anak-anak kerja ijon, serta kerja paksa atau wajib kerja. Ini juga termasuk pengerahan anak secara paksa ataupun wajib untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Lalu yang kedua itu ada penggunaan, penyediaan dan penawaran anak untuk kegiatan prostitusi, bisa juga sebagai produksi pornografi ataupun sebagai pertunjukan pornografi. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan, penyediaan dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang. Di sini misalnya sebagai produksi atau penyelundupan narkotika. Lalu yang keempat itu ada pekerjaan yang pada dasarnya itu akan membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral untuk anak itu sendiri. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis dan bentuk pekerja anak. Jadi sebenarnya pada prinsipnya itu anak tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, kecuali misal dalam kondisi tertentu sehingga anak tersebut diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bentuk dan jenis pekerjaan tersebut antara lain yang pertama itu ada pekerjaan ringan. Di sini maksudnya anak yang berusia 13 sampai 15 tahun itu diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang itu tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, serta sosial mereka. Tetapi untuk melakukan pekerjaan ringan ini sendiri harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Antara lain harus adanya izin tertulis dari orang tua wali. Lalu adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua wali. Lalu waktu kerja mereka itu maksimal hanya 3 jam. Lalu pekerjaan yang dilakukan mereka itu harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah mereka. Lalu adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu adanya hubungan kerja yang jelas serta mereka itu harus menerima upah sesuai dengan apa ketentuan yang sudah berlaku. Lalu jenis atau bentuk pekerjaan yang kedua itu ada pekerjaan dalam rangka bagian dari kurikulum pendidikan ataupun pelatihan. Jadi anak itu sebenarnya boleh melakukan pekerjaan jika itu merupakan bagian dari kurikulum pendidikan ataupun pelatihan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan antara lain yang pertama itu anak tersebut paling sedikit usianya itu harus 14 tahun. Lalu ketentuan yang kedua itu saat melakukan pekerjaan, anak itu harus diberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaannya serta harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lalu ketentuan yang ketiga itu saat melakukan pekerjaan, anak itu harus diberikan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu jenis ataupun bentuk pekerjaan yang terakhir ataupun yang ketiga ini adalah pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Jadi untuk mengembangkan bakat dan minat
anak dengan baik, itu juga diperlukan kesempatan atau wadah untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, untuk menghindari eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmennakertrans nomor 115 tahun 2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk mengembangkan bakat dan minat anak itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya itu antara lain, yang pertama, pekerjaan tersebut itu harus dapat dilakukan anak sejak usia dini. Lalu kriteria yang kedua itu, pekerjaan tersebut juga harus diminati oleh anak. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan tersebut harus berdasarkan kemampuan anak. Seperti yang kita tahu, karena ini untuk mengembangkan bakat dan minatnya, jadi tentu harus sesuai dengan kemampuan anak tersebut dan sesuai dengan yang diminati. Lalu kriteria yang terakhir adalah pekerjaan tersebut itu harus menambah kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, sesuai dengan apa yang diperbolehkan, yaitu untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pekerja anak. Yang melatar belakangi anak-anak masuk ke dunia kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja anak. Selain itu, kemiskinan keluarga yang paling dominan, di mana rumah tangga yang tergolong kalangan menengah ke bawah yang sangat mungkin mengirim anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemiskinan keluarga ini bisa dilihat dari pendapatan per kapita, di mana semakin banyak pengeluaran rumah tangga tersebut, maka semakin banyak anak-anak yang masuk ke dunia kerja untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga tersebut. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pekerja anak. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak, di mana kemiskinan merupakan salah satu penyebab utamanya. Penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan anak terpaksa mengikut jejak orang tuanya dengan bekerja meskipun mereka tidak mempunyai keahlian yang khusus. Selain itu, harga pokok yang sangat mahal, tingkat kebutuhan yang sangat tinggi, serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Budaya dalam masyarakat di suatu keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Dalam hal ini, anak harus patuh dan menurut kehendak orang tuanya, tidak boleh menolak keinginan orang tuanya. Tanpa disadari, para orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat. Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, mampu membantu ekonomi keluarga, dan dapat membiayai adik-adik sekolah. Yang ketiga, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikir sempit terhadap masa depan anak, sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, yang beranggapan bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, biaya pendidikan yang mahal, serta sekolah tinggi akhirnya akan menjadi pengangguran. Situasi tersebut yang mendorong untuk memilih menjadi pekerja anak. Selain beberapa faktor yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor yang lainnya, yaitu banyaknya pekerja anak yang memasuki dunia kerja disebabkan oleh adanya keterpaksaan. Hal ini terkait dengan upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga dengan jalan memaksa anak-anaknya yang belum cukup umur untuk bekerja. Padahal masa anak-anak adalah masa yang sangat menyenangkan dan bukan dipergunakan untuk mencari penghasilan atau bekerja memenuhi kebutuhan orang tuanya. Selain faktor-faktor yang saya sudah jelaskan tadi, ada faktor lain yang menyebabkan adanya pekerja anak. Banyak pekerja anak yang memasuki dunia kerja disebabkan karena adanya keterpaksaan.
Hal ini terkait dengan upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga dengan cara memaksa anak-anaknya yang belum cukup umur untuk bekerja. Padahal masa anak-anak adalah masa yang sangat menyenangkan dan masa di mana mengenyam pendidikan yang layak. Bukannya digunakan untuk mencari penghasilan atau bekerja memenuhi kebutuhan orang tuanya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan data UNICEF 2004, ada beberapa faktor yang mendorong anak bekerja. Yang pertama, kemiskinan keluarga. Yang kedua, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga, faktor lingkungan atau faktor teman sebaya dan orang dewasa. Yang keempat, adanya penghargaan yang tinggi terhadap anak yang memiliki pekerjaan dengan anak yang tidak memiliki pekerjaan. Yang terakhir, sekolah dianggap tidak menarik bagi anak-anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak terjadinya pekerja anak. Adapun dampak-dampak dari pekerja anak ini, yang pertama, tidak memiliki waktu luang untuk bermain. Maksudnya di sini yaitu sebenarnya anak-anak yang belum wajib bekerja memiliki waktu luang untuk bermain dengan teman sebayanya dan mengenyam pendidikan yang layak, karena bekerja itu khusus untuk orang dewasa saja, bukan anak-anak yang di bawah umur. Yang kedua, terganggunya proses tumbuh kembang anak. Yang dimaksud di sini adalah padahal mereka bisa tumbuh kembang menjadi anak yang pintar dan memiliki kreativitas yang bagus untuk tumbuh berkembang di masa yang akan datang. Sebagian anak-anak yang bekerja akan melupakan pendidikannya karena mereka berpikir sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sebagian juga ada anak-anak yang masih memimpikan pendidikan yang layak, akan tetapi mereka terhalang adanya ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Yang ketiga, terganggunya fisik dan mental anak. Yang dimaksud di sini adalah seperti fisik. Mereka akan mudah sakit karena pekerjaannya terlalu berat. Pekerjaannya itu seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Secara mental, mereka akan mudah stres. Anak-anak cenderung belum kuat dalam menghadapi tekanan yang pasti akan ada dalam pekerjaan. Yang keempat, rasa rendah diri dalam pergaulan. Yang dimaksud di sini adalah mereka akan menjauh dari teman-teman sebayanya karena mereka akan memiliki rasa malu. Padahal di usia mereka seharusnya bermain dan bersekolah. Karena adanya desakan keluarga, jadi mereka membantu orang tua bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, rentan terhadap perlakuan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan. Yang dimaksud di sini adalah rentan kekerasan fisik dan seksual bagi anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan sebagainya. Di sini, dunia kerja anak-anak pasti dianggap orang dewasa, patuh, dan tidak menolak dipekerjakan apapun. Mereka bisa menyuruh anak-anak dengan cara memaksa jam kerja yang banyak dan gaji yang begitu rendah. Masuk sebab yang keempat, yaitu teori eksploitasi anak. Nah, eksploitasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh orang untuk mencapai suatu keuntungan pribadinya. Nah, bentuk pemanfaatan ini dapat berupa seperti pemerasan terhadap orang lain yang merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Dengan menunjukkan suatu sikap diskriminasi ataupun perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarganya, sehingga mereka memaksa si anak tersebut untuk melakukan suatu kegiatan demi keuntungan mereka pribadi. Nah, keuntungan di sini dapat berupa suatu keuntungan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak si anak tersebut. Nah, anak tersebut kan seharusnya mereka dapat memiliki hak seperti mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, maupun perkembangan sosialnya mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang menyimpang
yang itu tuh membuat si anak menjadi tertekan yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh keluarga si anak tersebut dengan tujuan untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, kemudian ada macam-macam bentuk dari eksploitasi anak. Nah, macam-macam bentuk eksploitasi anak tersebut ada 3, yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Nah, yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan keadaannya seperti ini, maka orang tua tersebut akan melibatkan anak-anaknya untuk bekerja demi menyokong kehidupan mereka. Pekerja anak dapat mengalami peningkatan sebagai akibat dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi keluarga, yang kedua yaitu faktor sosial pada lingkungan masyarakat, yang ketiga yaitu faktor pendidikan, yang keempat yaitu faktor keluarga yang tidak harmonis, dan yang kelima yaitu faktor sekolah yang tidak lagi menarik bagi anak dan faktor lainnya. Dengan banyaknya faktor-faktor tersebut, maka diperoleh data mengenai jumlah pekerja anak berdasarkan daerah tempat tinggal pada tahun 2017-2018 yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika. Berikut ini merupakan data yang kita peroleh melalui Badan Pusat Statistika. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pekerja anak berdasarkan daerah tempat tinggal pada tahun 2016 sampai dengan 2017 untuk daerah tempat tinggal di desa maupun di kota mengalami peningkatan, dengan masing-masing pada tahun 2016 sebesar 615.509 dan 453.278.000 orang, sehingga memiliki jumlah sebesar hampir mencapai 1,5 juta pekerja anak. Pada tahun 2017 sebesar 656.050 orang di desa dan 589.511 orang di kota dengan total mencapai 1,2 juta pekerja anak. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan pekerja anak sebanyak 550.078 anak di desa dan 431.432 anak di kota. Selama 3 tahun berturut-turut, pekerja anak didominasi terdapat di wilayah desa. Sebesar 3,2% pekerja anak pada tahun 2018 yang dapat diartikan terdapat 550.000 pekerja dari 17,2 ribu total anak umur 15-17 tahun. Sedangkan tingkat pekerja anak di kota sebesar 2,18% dari 19,8 ribu anak yang berumur 5-17 tahun terdapat 431,8 ribu pekerja anak di kota. Berikut ini terdapat 2 studi kasus mengenai pekerja anak. Yang pertama yaitu terdapat sebuah artikel dengan judul "Karyawan akui ada pekerja anak di pabrik kembang api Kosambi". Pabrik kembang api PT Pancabuana Cahaya Sukses yang terbakar ternyata mempekerjakan anak di bawah umur. Seorang karyawan mengaku bahwa kedua rekan kerja yang berjenis kelamin perempuan masih berusia sekitar 16 tahun, namun untuk rekan kerjanya yang berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 18 tahun. Perusahaan mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur sebagai bentuk upaya untuk membantu perekonomian keluarga, khususnya daerah sekitar pabrik tersebut. Setelah terjadinya kebakaran, diketahui ternyata terdapat anak perempuan lagi yang masih berusia 15 tahun. Ia tidak dapat ditemui karena pada saat itu masih berada di ruang ICU. Dan juga banyak anak lagi yang bekerja di pabrik tersebut yang berusia antara 16-17 tahun. Artikel kedua berjudul "Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Anak di Jakarta Utara". Di Jakarta Utara terdapat sindikat eksploitasi anak pada usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun di Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi telah meringkus 6 tersangka yang kini sudah diamankan dan sudah ditahan. Sindikat memperdagangkan setidaknya 10 anak di bawah umur yang dilakukan di Kafe Kayangan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika melakukan aksinya,
para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Harga yang dipatok dalam perjualan anak ini sekitar 700.000 sampai dengan 1,5 juta, tergantung dari para korbannya. Kemudian, para korban diminta untuk melakukan hubungan badan dengan para lelaki hidung belang. Para korban anak di bawah umur dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan 10 laki-laki per harinya. Pada para korban juga dipaksa untuk tidak menstruasi bagaimanapun itu caranya. Atas perbuatannya, itu tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.